Hari ini tuh prosesnya adalah kita rekaman, kita recording untuk alat tiup dan string. Proyek seperti ini tuh di Indonesia kan belum ada yang berani gitu loh untuk buat seperti ini. Bible yang dijadikan namanya radio play ya, mungkin apa yang kalimat yang benar, radio play gitu. Ayo, kerajaan Allah sudah dekat. Sorga sudah dekat. Semua haruslah bertobat. Terima kasih, aku dapat melihat. Terima kasih, aku dapat melihat. Terima kasih, aku dapat melihat. Dan begitu diajak dan tiba-tiba disuruh memerankan Tuhan Yesus, ya wah, itu di kepala saya tuh berkecamuk, dalam diri saya juga bingung lah ya, maksudnya ini sesuatu yang tidak mungkin bagi saya sebenarnya, karena pertama saya bukan profesional, dan yang paling terlebih lagi saya memerankan Tuhan Yesus. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Menurut saya konsep ini benar-benar visioner. Dimanapun kita bisa dengerin, masukin di iPod, entah kita denger di mobil, kita bisa denger kapanpun firman Tuhan, karena iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Saya Becky Tumewu. Di dalam proyek Alkitab Suara ini saya berperan sebagai Maria Ibu Yesus. Ini merupakan panggilan untuk saya dan juga merupakan bentuk pelayanan saya. Saya hari ini punya pengalaman baru nih. Saya baru tahu kalau ternyata saya bisa acting nangis ya. Tapi sebetulnya apa yang tadi saya lakukan gitu ya, saya nangis gitu ya, membayangkan saya sebagai seorang ibu melihat anak saya disiksa, anak saya dihina, dipermalukan, dianggap tidak layak, bahkan penjahat aja bisa lebih dilayakkan daripada anak saya gitu ya. Itu sedihnya pasti luar biasa. Anakku Yesus. Saya juga yakin dalam hal ini juga ada campur tangan Roh Kudus, campur tangan Tuhan, bahwa ini harus menjadi proyek yang bagus dan menyentuh tanpa ada kepura-puraan gitu ya. Jadi akhirnya saya jadi nangis, ini air matanya masih ngembeng-ngembeng. Jadi ini tentunya merupakan pengalaman yang baru untuk saya, dan saya nggak sangka saya punya kemampuan ini, dan yes, that's the most challenging part for me. But I'm glad now since I'm over it, and I know this is gonna be great. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong,
gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah tiap-tiap pagi. Imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Hitunglah jumlah mengatur segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa. Sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Lalu Samuel mengambil buli-buli Diberkatilah berisi minyak. kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul. Aku bersumpah kepada hamba-Mu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit. Korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun. Raja kepadaku, Jadi, apa yang kau inginkan? Suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya. Seperti bunga, ia berkembang, lalu layu. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku. Untuk segala sesuatu ada masanya. Kata-katamu manis bagaikan anggur. suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Pada permulaan pemerintahan Zedekia, anak Yosia Raja Yehuda, Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu. Siapa yang bijaksana? Biarlah ia memahami semuanya ini. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos. Penglihatan Obaja. Berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya, dari dalam perut ikan itu. Tetapi engkau, kata, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang Datanglah acuh firman tak acuh. Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus,
anak Allah. Dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, Sudah selesai. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di rumah. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Dia yang Tuhan. tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Bagi orang suci semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kitab Wahyu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.